Nah, Jadi itulah, memang itu sorry maksudnya bro. lah. Iya, iya. Jadi memang berbeda memang pengajaran Tuhan Yesus dengan Muhammad ya. Jauh berbeda memang. Tuhan Yesus itu membawa orang ke surga, jadi Muhammad membawa orang ke neraka. Maryam 71 itu memang. Ya, Iya, coba gini Bang Kristen, Afan nih, dikit-dikit Abang. akhi Kama, dikit ya, dikit ya. Lanjut, Jadi lanjut. pengajaran Nabi Muhammad SAW itu antitesis dari pengajaran Yesus yang kalau misalnya kita Iya, lihat itu ya. terserah mula mau bilang antitesis, mau tesis ya serah mula. Nah, jadi bisa kita lihat ini, seperti yang diketahui Islam itu agama yang memerangi, ya nggak? Jelas, iya jelas. Nah, mantap ya, setuju ya. Nah, kenapa Oh, Islam itu agama yang memerangi? Karena bisa kita lihat orang-orang yang dahulu sebelum ada Islam itu tertindas oleh agama-agama Kristen. Oh, salah, salah. Tunggu, lihat di sini dulu. Gua kalau ngomong pakai data soalnya. Iya. Nah, kita bisa lihat di Lukas 14:23, ini jarang sekali dibawakan, tapi alhamdulillah kita ketahui oleh orang Islam. Di Lukas 14:23, inilah yang menjadi cikal bakal kenapa Islam memerangi kawan-kawan Kristen. Karena ada pengajaran seperti ini dalam Lukas 14:23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Jadi Betul. Kristen itu diajarkan dengan pemaksaan gitu. Nah, pemaksaan inilah yang banyak orang-orang itu tidak bisa melawan. Islam datang melawan hal Iya, tersebut. Apa? Contoh pembantaian yang dilakukan oleh umat Kristen yang tidak mengikuti ajarannya. Kan ada itu. sejarahnya. Ya, kasih lihat Bang Kores. Ya, makanya jadi posisinya gini, Halo, Islam itu jelas. simpel. Kalau nggak mau diperangi ya jangan maksa gitu loh. Seperti yang di Tangerang kemarin gitu loh. Jangan maksa gitu. Siapa yang maksa di Tangerang itu? Yang maksa siapa? Ya itu kan tahu kan misalnya kontrakan Anda flat gitu. Kontrakan itu flat ya. 3 orang aja udah penuh. Lu isi 20 orang nyanyi-nyanyi. Satu komplek keganggu. Kan gitu. Maksa itu. Maksa apa? Mengganggu siapa itu? Hah? Ya mengganggu orang-orang yang punya masuk kuping. ke surga gak mau. Iya kan? Loh ya, Jadi memang, surganya kalian kan, nah, posisinya gini kawanku, tadi udah dibacain, surganya kalian itu ibu, bapak, anak, istri terpisah. Dipaksa cerai hubungannya. Mana orang mau seperti itu? Loh, kok jangan topiknya dipaksa cerai. Pengajaran Loh, kami tidak aduh, Kristen diajarkan sejati, untuk ayolah. bercerai. Dalam pernikahan kalian kan sampai maut memisahkan kita. Cerai bukan? Apa Cerai yang dong. cerai? Iya. Cerai itu berlaku di mana? Kan gitu dulu, Kores. Dunia. Ya udah di dunia udah. Terus gini loh. Jadi kalau kalian memerangi misalkan ya, seperti yang dibilang Kores tadi, Waalaikumsalam itu sudah dinubuatkan juga di Yohanes 13 ayat 1 ya. Bahwa akan ada saatnya yang akan membunuh kamu dengan mengataskan nama Allah ya. Di situ sudah jelas memang. Atas Jadi nama aku, hal Bang wajar. Kristen. Bang Kristen jangan dirubah Bang Kristen, atas nama aku bukan atas nama Allah. Anak Allah. Baca. Ya. Mau saya bacakan? Yang Hah? di mana itu? Yang di mana? Yohanes 13. Yohanes 13. Berapa? Yohanes 13 berapa? 13 sampai 38 ini. Yang mana? Sebentar, saya buka Iya, Alkitab Yohanes dulu. 13 ayat berapa Bang? Coba yuk. Ya senada sekalian aja naikin aja. Bikin ramai Akhi Faruk. Aku berdarah Ya, naik ke sini. Betul. Ada kalau mau naik boleh, tapi jangan nyeletuk ya. Sorry. Yohanes 16 ayat 2. Oh, Yohanes 16. Yohanes Iya. 16 2. Iya. Kamu Iya. akan dikucilkan bahwa Ah. akan datang saatnya bahwa setiap Iya. orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah gitu ya. Oke, jelas. Tunggu Bang Kores. Bang Kores tunggu Bang Kores. Beda Iya, loh iya. Bang.
Isinya No beda COVID, sama ya? yang abang sampaikan tadi bang. Iya, Bang jelas Kristen, kan dia beda tapi isinya. Itu Kalian- tadi yang abang sampaikan tadi bukan Yohanes 16:2 itu Ah. bang. kalau kalian misalkan membunuh Beda bang. sering mengatasnamakan Allah kan? Iya. Oh, iya, jelas ya udah. Iya, maka dari itu kalau nggak mau dibunuh atas nama Allah, jangan maksa. Iyalah. Gitu aja sih. Jangan Kita maksa memaksa gitu loh. kalian untuk masuk ke surga loh. Menuntun Lah, karena kalian supaya gini juga posisinya. Jangan binasa. Lah, maksudnya gini, jangan tawarkan kepada kami surga yang tidak ada hubungan keluarga di dalamnya. Bang Kristen. Jangan Loh, paksa kepada kok- kami surga yang dimana kami dipaksa untuk mengawini Tuhannya sendiri gitu. Jangan. Bang Kristen. Yo, Loh, yo. ya Bang tunggu ya Kristen. sebelum kita lanjut ya. Nah, nanti juga sebenarnya gini, Yesus itu dia juga karena dia keburu ke langit sehingga dia tidak bisa menjalankan nubuatan yang gagal yang di sini, akan Gimana, tetapi Dul? semua seteruku ini maksudnya musuhnya Yesus yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Karena ini tidak terjadi nubuatannya sehingga dia akhirnya menjadi posisi bertahan yang di Yohanes 16 tadi gitu. Ini di Lukas. Nah, kalau Lukas berapa? Lukas 19:27. Jadi di sini ada kata bawalah dan bunuhlah di sini. Nah, ini nggak pernah diajarin di gereja ini. Gue nggak ngerti kenapa. Oke, Gitu. nubuatan kan? Kristen. Iya. Bang Kristen. Iya, kenapa? Udah capek abang debat sama orang itu. Orang itu nggak tahu apa-apa itu. Loh, ini dalil lo gue bawa. Masa gue nggak tahu? apa-apa itu nanti. Bentar. Nanti ujung-ujungnya seperti Oke. bom bunuh diri di gereja. Mereka nggak tanggung jawab itu. Lah memang kenapa kalau Mereka dikirim mengaku langsung ke itu sorga? Islam. Bom Kenapa bunuh diri di gereja, enggak maksudnya kenapa kalian takut sekali langsung ke sorga gitu loh? itu Bukan Kenapa takut. mau lama-lama di dunia? Seperti kalian yang takut. Oh, Loh, kalian takut dibom tidak. katanya. Ajaran kalian apa? Gini. Kenapa kalian ajaran takut kalian dibom? bunuh Kan diri. langsung ke rumah Bapak di sorga. Begini saja. Ah, Begini aneh. saja. Kalau memang bom bunuh diri itu menurut ajaran kalian, kenapa kau nggak jadi bom bunuh diri? Kau bom Karena bunuh dalam diri. hadis dikatakan Memang orang ajaran yang manusia. bunuh diri akan disiksa Nah, kekal di neraka jahanam gitu dibilangnya. Lah, Nah, cuman yang gua bingung Itu yang ngebom- kalau yang ngebom- misalnya yang ngebom kalau gereja. misalnya kalian sudah diselamatkan langsung masuk surga, kenapa takut dibom? Tidak. Loh, terus Bukan kenapa takut. protes? Terus kenapa Anda tidak Kenapa Anda mengeluh? tidak ikut bom bunuh diri? Oh, bukan mengeluh. Anda kan Islam. Ya harusnya kan minta lagi, bom Lakukan lagi dong. kami gitu dong harusnya. Lakukan dong seperti Anda. Ini Nah, berarti kan Anda meminta, nah kayak gitu harusnya gitu. Ini baru mental orang Kristen. Kenapa? Saya minta dikirim ke sorga Kenapa? gitu. Kenapa Anda nggak melakukan bom bunuh diri? Nah, karena mahal bikin bom, Hah? bikin bom mahal. Lemah kau. Iya, Sana bikin lah, bom mahal tapi maksudnya. Islam. Cuman gini loh, maksudnya kalau memang pengen langsung ke sorga, kenapa nunggu bom? Kenapa kalian kalau Hah? bunuh diri masuk surga? Kenapa kalian nggak bunuh? Enggak masuk bunuh neraka diri? kalau Iya, kami. Nah, posisinya kalian kenapa kalau mau ke sorga nunggu bom dulu gitu loh? Sekarang Iya, ini mau pelaku ngajak bom bunuh diri kalian di gereja supaya siapa? masuk ke surga. Hah? Ya, jangan Jadi maksa nanti memberitakan ke diperangi. kalian. Ya, loh, Jangan bukan. maksa nanti diperangi. Kalian lemah, kalian Karena lemah. terus Bukan. lemah. Kalian yang lemah karena kalian mau ke sorga nunggu bom. Agama kalian Kenapa nggak kan baygon banyak di minimarket? Baygon lah. tidak. Tuh kenapa menunda-nunda? Kenapa nunda-nunda perjumpaan kalian dengan Tuhan kalian? Kenapa? Kau dengar dulu orang ngomong baru kau apa? Lo enggak, ini gue Kau bertanya. dia. Gue ingin mendengarkan jawaban lu. Ayo Kau dijawab. Kan gini ya. Dengar. Kan Islam kan menghalalkan Ah. bom bunuh diri kan? Enggak. Kenapa Kalau enggak? misalnya Kenapa menghalalkan bom diri? bunuh diri, polisi-polisi yang Islam akan ngetawain mayat-mayat korban Kristen. Hahaha, mati ya gitu polisi-polisi Islam. Cuma kan ujung-ujungnya ditangkap-tangkapin juga sama Islam. Kau dengar aja. Pelaku bom Apa bunuh tuh? diri siapa? Agama apa? Kau dengar Tergantung dulu. kalau lu di Afrika orang Kristen, di Indonesia itu menandakan apa? Kau Dia jawab. mengakui dia Kau Islam. jawab. Di Indonesia apa? Agama apa? Di Indonesia Kristen. Kristen apa? Kau jangan ngada-ngada kau. Lo Agama KKB apa? itu Yang KKB Kristen Agama KKB. apa? Tidak KKB pernah Kristen. membawa Jangan gitu. agama Bom bunuh diri KKB agama biar apa? kamu tahu kores. Apa itu Apa Laskar tuh? Kristus? KKB bawa agama Kristen.
Nggak ada bawa agama. Ini gua putar videonya ya. Tunggu. Gua putar videonya. Gimana? Gua ini adalah pengamat teroris di dunia. Jadi gua tahu mana yang Kristen, mana yang Islam. Jadi Ini dikasih kebenaran kok marah-marah. Ampunilah dia Tuhan, karena sesungguhnya dia tidak tahu apa yang dia katakan. Oh ya, Kores. Kalau kok marah-marah, sabar. Senada, tolong senada. Senada, sabar. Ampunilah, kasihilah musuhmu. Senada, kasihilah musuhmu. Nanti gue bertanya, bagaimana cara mengasihi setan, gitu. Ya, lanjut. Jadi kita mau dibawa kemana Jadi itu sekarang? Kores ya. Ya. Iya, saya mau bawa kamu ke surga, Kores. Bisa nggak gue tidak mengawini Tuhan ya pas di surga? Emang ajaran siapa yang mengawini Tuhan? Kok Pikna mungkin keji sekali ya, Kores ya? Dia nggak pernah baca. Kayaknya kayaknya perlu Jangan kamu bicara dulu. Lihat dulu didoakan dalilnya, lihat dulu syafaat dalilnya. Doa syafaat. Doa syafaat. Iya, jangan bicara dulu. malu biar nanti. biar kamu bertobat kan. Ya itulah namanya juga saya harus kasih Kores ya kan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Theos kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Oke. Anak dombanya siapa? Siapa menurutmu? Yang pasti bukan Petrus. Dia nggak tahu. Aduh. Dia jelas. Anak dombanya siapa? Dia jelas. Bukan nggak tahu, santai-santai Kamal. Jadi Siapa anak perkawinan dombanya? yang di situ itu bukan serta-merta perkawinan secara biologis yang kamu pikirkan, Kores. Secara rohani. Oke. Ngerti Iya, gua? secara rohani di dalam roh tidak ada kawin-mawin. Ya terus kenapa kamu tanya lagi kalau ngerti? Enggak, Bang. Iya, Kristen, bukan dijawab maksudnya aja, Bang. bukan secara biologis, tapi secara rohani. Bisa nggak gua masuk ke surga tapi gua nggak mau kawin secara rohani dengan Tuhan? Bisa nggak? Di sorga itu dia tidak maksud ada gua. kawin-mawin. Jadi Ya kalau gitu diumpamakan ini di situ dihapus aja. Tuhan itu menganggap umatnya itu sebagai kekasih, tetapi tidak berpikir seperti pikiranmu yang kawin secara jasmani. Memang gua mikirinnya apa? Memang gua mikirinnya apa? Kenapa lu menghakimi gua sedangkan ini tertulis begini? Ya itu bukan menghakimi. Gua udah tahu arah lu ke situ udah ratusan kali lu tanya. Kapan gua ngomong Kan di perdebatan sering kapan lu gua tanya ngomong gitu ke loh. biologis kapan? Alah, Nggak ada gua ngomong perkawinannya kayak biologis, sering nggak aja ada. dengar kau debat. Intinya gua nggak mau berkawin rohani dengan Tuhan, boleh nggak? Ya itu Ya kan itu apa? pikiran biologismu. Rohani kok biologis? Itu Boleh nggak artinya gua tidak bukan kawin untuk rohani? mengawin. Boleh nggak gua tidak kawin? Boleh nggak? Boleh nggak gua tidak kawin Jadi dalam rohani roh dengan tidak Tuhan? ada Boleh kawin nggak? mawin. Kan saya dalam udah roh bilang, tidak ada kawin mawin. Di dalam roh itu tidak ada kawin. Iya, betul. Ya udah kalau gitu perkawinan anak domba ini perkawinan dalam apa? Paro. Hai. Ya udahlah belajar lagi ya kawan-kawan Kristen ya. Jadi gini, kita ngambil remis aja ya. Kita ngambil remis aja. Kita ngambil remis aja gini. Sebagaimana kalian tidak mau dengan surga Islam yang menikahi 72 bidadari, kami pun tidak mau dalam surga Kristen di mana kami harus mengawini Tuhannya sendiri gitu loh. Gitulah. 72 dari lah, itulah sama kau lah. Jadi itulah pahammu ya, Kores ya. Jadi Iya. ya, Gitu loh. saya juga malas dan enggan juga. Iya, benar-benar Mantap, Bang. mantap. 72 Tetap dari. Kores, saya juga mengasihimu, Kores. Kiranya Tuhan Sama gua juga mengampunimu mengasihi. ya. Dan satu Ya, koma ini. jangan Yuk. diulangi aja.
Siap. Pikirannya 72 bidadari itu pikirannya itu. Ya itu bre, makasih, karena di sini sama-sama Kristen sejati. Ah, senada lu udah kagak ada yang santun lagi. Gue bisa lampu hijau nih. Enggak. Ah, turun. Nah, siksa nih, gue siksa nih. Nah, senada sini gue kasih tahu ya. Lu kan cowok ya. Lu cowok nih. Lu mending bidadari atau Yesus yang lu kawini? Mending mana? Lu cowok nih, gue tanya. Jawab. Saya bertanya dulu samamu. Kan gitu, Dijawab. jangan kau tanya terus sama saya. Enggak, itu jawab dulu satu. Lu mending mengawini Yesus atau mengawini bidadari? Yang mana? Saya kalau 72 bidadari itu nggak ada itu sama saya tuh. Saya tetap Berarti lu, saya. mantap. Berarti lu lebih baik mengawini Yesus yang laki-laki ya? Oke, kunci, silakan bertanya. Nih, tadi kau bilang agama yang ngebom gereja itu agama apa di Indonesia? Tadi kau bilang Islam kan? Pengebom gereja iya. di Indonesia. Agama apa? Iya. Islam. Agama apa? Islam. Terus kenapa kau nggak melakukan bom bunuh diri? Ya karena itu dilarang gitu. Bunuh Kenapa? diri itu dalam hadisnya masuk neraka kekal jahanam. Tapi Islam pelakunya, Islam emang Iya. Islamnya. Kalau Islam beda-beda benar, ya? kalau misalnya benar kenapa Islam ditangkap beda sama ya? polisi Islam? Bukan. Islamnya beda. Jawab Islam dulu. Indonesia ini. Hah? Ya. Ya Aku tanya, beda Islamnya lah. Yang mana? Ya beda lah, karena gini posisinya, kalau ngebom itu bener, kalian di 2024 udah punah di Indonesia, pindah kalian Filipina semua. Hormat semua. Kecuali Aduh. Ya salah. Iya nggak? Kau Iya bilang- kalau kau memang bilang- ajaran bom bunuh diri itu ajaran pure dari core Islam, kalian udah punah dari Indonesia. Pindah kalian Sekarang tuh, gini. sono ke Hawaii. Sekarang nggak? gini, yang kau tanyakan, kau bisa Apa? tahu nggak itu Islam agama Indonesia? Yang ngebom gereja itu Islam nggak? Yang nangkep, Kau tahu yang nggak nangkep, ini saya- yang nangkep, yang ngebom, saya yang rekam nangkep, ini. yang ngebom Islam juga Iya, bukan? yang membunuh. Ini saya rekam ini. Iya, Kamu yang tadi iya bilang, iya. Emang gua nggak live YouTube sini, gua kasih tahu. Ini gua live YouTube, Bre. Ini gua live YouTube iya, ini. Biar semua tahu. Ini gua live YouTube Kamu gitu bilang, kan. Dari tadi lu gelagapan Jangan- untuk menjawab. Jangan nanti. Ya, ada kita tulisan kita juga, kasih kamu amunisi bom ya, bunuh kita diri kasih dengan Islam, ya. amunisi teroris di dunia ya. Kita kasih amunisi teroris di Jangan dunia. kau cerita di dunia. Ah, nggak Di ada Indonesia lah cerita. lu. Pengen aja lu Oh, bagus jangan nih, gitu. gua bongkar-bongkar Jangan aibnya gitu. sini. Saya Surya bongkar-bongkar apa aibnya. Surya agama apa? Jangan gitu. Surya Uganda agama agamanya apa Uganda? Agamamu. Uganda agamanya apa Makanya Uganda? Jangan kau Kristen. cari di dunia. Oh, Cari di Syria dunia itu saja. bukan dunia, gimana sih? Surya enggak dunia Surya. Ya, Uganda dunia Syria bukan dunia. Uganda. Uganda? Dunia. Uganda Coba yang kemana? hitam-hitam itu yang rumahnya dari Syria. tanah liat itu Kristen bukan? Surya gimana Surya? Surya gimana? Jadi kita buka data ya, kita buka data kawan-kawan, kita buka data ya. Bukan data apa? Gedein aku. Jadi kita buka data ya. Kau itu Kita bongkar-bongkar, kita buka wajah Kristen di dunia. Pelaku. Kita buka wajah Kristen di dunia ya. Kafir. Nah, jadi di sini ada ini toleransi ala Tritung cabang Melayu. Ada 3 poin yang gua bawa. Pertama ada persekusi, kedua ada teroris, ketiga ada makar. Terus ada bonus juga ya, ayat-ayat penjustifikasi dan perbudakan serta rasis. Kita lihat. Yang pertama kita Indonesia dulu. Nah, ini ya. Jadi kalau kita misalnya besarkan ini kawan-kawan, ini slideshow-nya di mana ya? Kalau digedein tuh gimana? Gini ya gede ya? Paruk seni paring. Terus ya. Nah, bisa lihat kita di sini ya. Nah, ini adalah toleransi atau persekusi nih. Gereja di Jayapura Gereja di Jayapura tuntut pembongkaran masjid, Menak sampai turun tangan. Anjay. Terus Berdasarkan keterangan dari pers dari Kementerian Agama, tuntutan dari persekutuan gereja itu dilayangkan karena mereka menganggap menara Masjid Al-Aqsa lebih tinggi dari bangunan gereja yang sudah banyak berdiri di daerah itu. PGGJ menuntut agar pembangunan menara Masjid Al-Aqsa Sentani dihentikan dan dibongkar. Mantap. Kita lanjut lagi. Oh, ada lagi, tenang dong. Ini gua tinggal geser, ini 2 ini. Pembangunan masjid di Bitung diserang kelompok warga. Kita baca ini. Ratusan massa umat Kristen dengan penuh kasih menyerang pembangunan Masjid Asyuhada di Kompleks Air Ujang, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Mantap. Demokrasi.co.id. Biar gerombolan teroris Kristen merusak masjid dan rumah umat Islam di Bitung. Anjay, 3 nih, 3. Kita lanjut lagi ya. Apa? Kenapa? Jangan panik, Kenapa? Jangan panik. Kita lanjut ya berikutnya. Dia panik, dia panik. Di sini ya.
Panik. Polisi tangkap ketua yayasan dan 4 algojo yang siksa pasien panti rehabilitasi. Kenapa tuh bisa begitu? Nah, di sini para pelaku mengakui bahwa penganiayaan yang mereka lakukan kepada pasien tidak terlepas dari perintah ketua yayasan, yakni Sempurna Tarigan. Berdasarkan keterangan tersebut, polisi menetapkan dan menangkap Pendeta Sempurna sebagai tersangka, ujar Salipo. Kenapa ditangkap? Karena menurut Edi, ya, di sini nih, karena menurut Edi, dia bukan saja disiksa, akan tetapi juga dipaksa dan diwajibkan untuk menghafal ayat dari Alkitab. Anjir. Pendetanya mantap kali nih pendetanya. Lanjut ya. Ya, mungkin kita alihkan aja nih, Bang Kores Afwan, Bang. Iya, iya. Di sini Ajaran teroris memang ini nggak ada rupanya isi senada dari ini. tadi. Iya, ke Bang Ya, Johannes oke, oke lah. Pasaribu aja coba kita ya. Diskusinya ke Bang Johannes Pasaribu. Bang Johannes Pasaribu. Oh gitu ya udah. Ya, Padahal ini silakan, belum Bang yang Bang teroris Johannes. Kristen ngebom ini. Senada kau tetap layar Jangan senada ya. takut. Kau tetap Jangan layar ya. takut, jangan takut dong. Hah? Ya jangan Kau- takut kau senada, buka lah. senada. Kau tetap layar Sekarang- nih. Senada. Sekarang kau buka ini tentang pembakaran gereja. senada. Kau enggak Buka, bisa buka. apa Buka, lawan buka di Kores. situ YouTube Kores itu, itu juru Buka, selamat. enggak. Kores itu juru selamat. Aduh, emosi dia. Itu dijuluki yang pembakaran Emosi dia. itu Kores Kristus itu, Kores Kristus. Buka. Itu Kores Buka sekarang Iya. pembakaran gereja, buka. Kristus itu yang langsung dipegang. Jangan salah Jangan kau. buka tentang Mana-mana masjid dia. dong, buka pembakaran Ah, gereja yang dong, pembakaran membantai pengeboman umat gereja. Islam. Yang Ya, membantai bukan. umat Islam. Enggak. Coba di-mute dulu dia, host, di-mute dia enggak mau berhenti bicara. Di Indonesia Yang buka, di membantai Indonesia umat buka. Islam yang sedang lagi sholat Id di Tolikara itu agama apa kalau bukan Oh. Kristen? Hah? Yang membantai Oke, umat gini, Islam gini, yang gini, sedang gini. sholat Id, yang sedang Iya. sholat Id di Tolikara. Gini. Jangan Dengar. satu, Hah? jangan Lex cuma nada, ada Lex gereja. nada. Apa, he? Buka yang Kristen. Hah? Les senada. Apa, Senada, dengar les senada. Hah? Senada. Buka Apa ini ukuran senada? gereja. Jangan panik, Kejang-kejang jangan dia. panik, Kejang-kejang dia. Iya, senada Masa itu senada dimatikan ya. mikrofon saya? Sesadis-sadisnya. Eh, Iya, dengar udah biar saya dimatikan. ngomong. Biar saya ngomong untuk senada, biar saya ngomong. Sesadis-sadisnya Enggak Islam apa-apa, dalam Tuhan mau aja agama. dimatikan kok. Tuhan mau aja Itu dimatikan. dimatikan. Iya. Kalian aja bunuh Tuhan, Bang. Lebih parah kalian, Bang. Kalian bunuh Iya, Tuhan. Tuhan Bang. mau Mikrofon aja dimatikan. dimatikan. Gimana mikrofon Ini dimatikan? Jangan udah nih, dimatikan. udah dapat nih ini pembakaran gereja. Tuhan Kita mau aja pembakaran tahu. gereja ya. Iya, iya. Ya, kita pembakaran gereja. Ini Ya. 3 kali rumah ibadah Res, res. rapatan. Iya. Ya. Res, Ya. biarkan dia yang menampilkan, gak usah ente yang menampilkan. Nggak apa-apa, Biar biarin aja. Aku aja yang nampilin, Tapi biarin dia aja. paling Aku kan hebat. di sini lagi mengosongkan diri. Hah? Nah, Baik. 3 kali rumah ibadah kerapatan gereja Protestan Minahasa Sigi dibakar OTK, polisi diminta serius. Oke, terus kita baca Baru Palu yang Kompas. Yang di Aceh lagi. Diam dulu. Bukan, tunggu dulu, kita baca dulu siapa Sebentar, pelakunya modusnya ini. apa? Pelakunya Rumah ibadah siapa? kerapatan gereja Protestan Minahasa Kagehan di Jalan Kebusari, Desa Ngata Baru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah diduga dibakar orang tadi kenal loh. Gua kira orang Islam ini. Mana ini? Itulah. Gua kira orang Islam Kalian ini. Itu. Kalian. Kalian Orang bikin tadi kenal gereja. dibilang orang Islam. Waduh. Kalau Mantap. pembakaran gereja, Mantap. pembakaran gereja, ini. itu seolah-olah kalian bilang itu Ya. orang tidak dikenal, Inilah, bukan inilah bagian dari Kristen, Islam. inilah Itu Kristen gitu. ajaran fitnah ya. Sudah jelas. Ini orang tadi kenal loh. Jelas Kayak Kristen mana ajaran ini? fitnah memang. Kristen. Aduh. Ternyata Sedih. dikenal Kristen ya. nggak fitnah. Bukan orang Kristen- Islam. Bukan, Kristen itu bukan ajaran fitnah. Kristen itu Sudah adalah jelas. ajaran playing victim, ajaran mental korban. Nah, gitu dia. Setidaknya Enggak, kalian itu yang memang ajaran fitnah. Makanya Ini yang mereka ini ajarannya ajaran mengeluh mereka Ajaran ini, fitnah mengeluh memang. mengeluh aja. Gereja tanahnya belum dibayar, dibongkar, marah. Oh, kami kita ditindas jangan mengeluh gitu. dong. Oh, gereja kepala keluarganya tidak sampai ke 60 terus dibongkar. Oh, kami tersiksa. Setidaknya bang, setidaknya Ini kami lucu di Indonesia banget tidak melakukan ini. bom bunuh diri. Mengeluh aja Kami di di Indonesia kerjaannya. tidak melakukan bom bunuh diri. Itu aja. Ya karena kalian minoritas kayak Yesus. Coba kalian mayoritas kayak Uganda jatuhnya. Oh tidak. Iya kayak Uganda. Kristen tuh dua, Bre. Sini gua kasih tau. Kristen tuh dua ujungnya kayak lo mayoritas. Pertama dia lagi bete kayak Eropa dan Amerika. Kedua paling miskin kayak di Afrika. Itulah. Cuma Sama, dua. seperti Mau Somalia, dibawa ke Somalia, mana lu? Somalia.
Somalia. Apa tuh? Somalia agama apa? Nah, Somalia tuh dari ribuan negara Islam gitu loh. Dan Somalia ya kalau kita cek di negara paling miskin, Somalia itu keempat, 3 ke atasnya negara Kristen. Somalia agama apa? Nggak percaya? Kita lihat ya 10 negara termiskin di dunia ya. Somalia agama apa? Aku tak Iya, tahu. kita lihat Somalia pertama nggak? Kita lihat top 10. Suriah gimana? Iya, kita lihat paling miskin nggak? Kita lihat top 10. Kapir. Kalian itu Top merasa 10 benar. poorest ya. Top 10 poorest countries in the world. Nah, kita buka dulu Agama ya. kalian itu, kalian merasa agama Kita lihat di kalian sini ya. benar. Iya, jangan panik. Ya, kalau benar kenapa emang? Bahkan tapi bahkan kan data. kan diajarkan Kalau benar ini kenapa? ada Nah, ini ya poorest country in the world 2024. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Iya. Kan Lanjut. kalian Nah, nikah lihat di dengan sini 9 ya. tahun, kan? Lanjut, Ah, di Pak, sini lihat tuh kan gue bilang juga apa ya. Kan rohanimu. Ini lihat nih. Nah, ini adalah poorest country. Poorest country itu negara termiskin di dunia tahun 2024 ya. Kita translate. Nah, negara termiskin 2024. Kita lihat. Keren. Nah, ini Somalia. Somalia ketiga ya. Somalia ketiga. Somalia keempat. Yang ketiga apa ini? Kristen aja. Kristen apa? Oh, Ini Kongo. dengar. Anjir kasihan banget. Ini lo kalau nggak percaya Amerika Kongo religion. Kongo religion, lihat ya. Amerika Nah, lu buka ada itu. pasal, Population Amerika ada 50% Katolik, 20% Protestan gitu kan. Berarti berapa? 70% Kristennya. Kongo. Amerika dikuasai oleh Amerika. Nah, itu yang gua bilang juga, Bre. Jangan lupakan Amerika. Yang gua bilang juga apa? Jadi gini kawanku. Kristen itu kalau mayoritas cuma 2. Kalau nggak lagi bete, miskin. lupakan Amerika. Lu mau yang mana? Amerika kaya tapi lagi bete gitu Iya, loh. betul. Res, Gitu. yang tingkat kejahatannya paling Negara tinggi, Res. Kristen itu kan cuma ajaran pelangi. Res, tingkat kejahatan Amerika. paling tinggi. Iya. Amerika jangan kau lupakan loh Amerika. Iya, Tingkat- jadi maksudnya tingkat gini kejahatan loh, paling Amerika kalau kaya, dia banyak lagi betenya atau kaum pelangi gitu, Bre. Jadi nggak akan bener, Kristen kalau mayoritas nggak akan bener. Cocok itu yang pendeta Melatok bilang gitu loh. Yang tingkat apa? kejahatannya paling tinggi, Res. Tingkat kejahatan Oke, paling tinggi. top 10 ya kita buka ya. Top 10, top 10. Somalia negara termiskin negara keempat. terkaya di dunia itu ya Arab Saudi lah. Belum lagi Brunei Darussalam. Top 10 apa Kristen itu namanya? yang tertinggi itu paling kejahatan Kriminal, dengan kriminal. kaum sejenisnya Iya, itu crime loh. crime Itu Kristen itu. countries. Nah, sekarang ini 10 negara paling tinggi apa namanya? Paling tinggi kriminalnya gitu kan. Nah, ini ya. Perkodokan. Nah, ini report di tahun 2024 ya, crime country. Nah, kita lihat nih. Nah, lihat ya. Afghanistan ketiga. Senada. Kau dengar itu. Afghanistan ketiga. Senada, Yang jangan kedua kabur. Kristen, yang ke satu Kristen ya. Saya nggak kabur, saya dimatikan sama moderator kan itu. Kau dengarkan Ini itu. Afghanistan. Kau dengarkan. Ini Kau dengarkan burung ya? dulu itu Kores Burung ya? Kristus. Ya, baru Kau ya. Nah, dengarkan ini nih, Kores ini Kristus Afghanistan dulu itu. ketiga ya. Afghanistan ketiga. Itu Yang juru pertama, selamat itu. yang kedua Kristen, yang ke satu Kristen Batuk ya. kalau Ini juru Kristen tuh selamat pasti Kristen itu Nggak pasti ada ranking selamat kayak 1 gitu. kalau soal kriminal gitu. Kalau soal Pasti, amoral, pasti. Kristen tuh nggak pernah Pasti. absen. Nggak pernah absen dia. Nggak pernah absen, selalu dia. ISIS gimana? ISIS gimana? ISIS Kebijakan. Nah, tapi kenapa? Kenapa nggak? Kenapa? Kalau ada ISIS, kenapa negara kriminal tertinggi Venezuela yang pertama? Lihat Kenapa? aja ISIS dulu. ISIS Iya, nah Betul, ISIS. Jangan kan- betul. kau Nah, dengar ini dulu, ISIS kan di Suriah nih. ISIS kan di Suriah. ISIS di Suriah. Lanjut, Lihat terus, negara lanjut, kriminal terus, tertinggi. Lanjut. Nah, ini kok burem ya? Tunggu. kalian jangan matikan apa? Kalian takut ya matikan masa matikan mikrofon terus? Kayak anak-anak kalian. Tenang, Senada. Anak-anak Senada. mana ada Jangan mainan commute mikrofon? punya, Senada, jangan commute sendiri. Ini jangan malah commute dimatiin. sendiri, Santai Kafir. aja. Kafir, jangan commute sendiri. Ini kenapa ya? Dia mute sendiri, Itu dia moderatornya mute. Jadi matikan yang di bawah ya, asal tahu ya. Ini saya moderator kamplang, kau jangan yang matikan. di bawah itu dia mute sendiri. Si Kafir itu mute sendiri. Dia mute sendiri ya. Si Kafir ini dia Itu mute sendiri. moderatornya Dia mau kabur, matikan. Itu dia mau matikan kabur, mikrofon dia mau saya. kabur. Dia sudah mau itu kabur. mikrofonnya Nggak ada dimatikan yang- sama nggak ada yang moderator. mute dia, nggak ada yang mute dia. Dia mute Apa yang nggak sendiri. ada? Seperti dia mute Kau Tuhannya, jangan- seperti dia mute Tuhannya kok ya. tidak, Seperti dia tidak. mute Paro. Tuhannya si Yesus itu ya. Ya. Kau jangan kau commute- matikan. Jangan commute Jangan sendiri asal-asal kayak kau commute matikan Tuhanmu mikrofon itu saya. loh.
Ah, ini udahlah segini aja nggak apa-apa ya. Kunyit sendiri ya. Jadi ini lihat ini negara kriminal tertinggi, ISIS itu kan Jangan adanya di mematikan. Suriah. Nah, Suriah itu dia yang Jangan ke-8 mematikan gitu. Faruk. Kau Walaupun lagi ada matikan. ISIS, Suriah itu yang ke-8. Ini Venezuela negara Kristen pertama Faruk. dia. Kau cacing Faruk. Jangan kau matikan. Coklat. Dia Kayak sendiri, mana dia ini? Yang kedua, sendiri ya. yang kedua Islam Yang bukan? di Yang bawah kedua ketik. Papua New Guinea. Yang di bawah ketik. Aduh, sedih. Faruk, kau jangan Kafir matikan mute sendiri. mikrofon. Kafir mute sendiri. Hah? Nggak usah kau Faruk, nyerang-nyerang kau matikan host, kau mute mikrofon. sendiri kafir, ketahuan, kau mau kabur. Matamu itu Nggak mute kuat kau sendiri, lihat matamu datanya itu Kores bodoh kali kau. Apa? Kau bukan kafir, host, kau kafir, bukan kafir, host. kau mute udah keluar. sendiri. Nah, ini nih, lihat nih, ini tuh, Suriah ke-8. Tuhanmu aja kau mute. Kau Tuhanmu aja Suriah. kau mute. ISIS ada di Suriah, Suriahnya ke-8 dalam negara paling tinggi Suriah kriminal. ke-8 Yang itu, pertama ya. orang Kristen Suriah. tetap. Yang pertama orang Kristen, yang kedua orang Kristen juga. Aduh, anjing kayak mana ini? dari Bahkan mana mau kau tahu nge-framing Venezuela ISIS aja itu nggak orang membantu. Hah? Ini Dari orang mana Kristen kau tahu? Venezuela. Venezuela, Dari ya, mana kau tahu? ini kan zaman digital, lu tinggal Nah, itu ketik aja Venezuela itu apa? Venezuela, Ayo buka. Venezuela religion, Buka. religion. Nah, nih gua buka tuh Katolik, Ya, agama, Venezuela tuh Katolik. besar di Venezuela. Ada Islam kan? Ada Islam kan? Penyembah Ada Islam Yesus. nggak di situ? Penyembah Sekarang Yesus. berikutnya yang kedua apa nih? Yang kedua Papua New Guinea. Nah, lanjut, Kita ketik lanjut, aja di sini. lanjut. Papua New Guinea. Papua New Guinea Agamanya apa? religion. Nah, gitu. Ya. Nah, itu deh. Jangan-jangan Islam, Papua jangan-jangan Islam. New Christianity. Awas, Islam, Islam, 95%. 95%. Aduh, saya kira Islam. Indonesia, Saya kira Indonesia. Islam. Padahal Suriah ada ISIS, tapi ke-8 dia. Indonesia, Aduh. Indonesia. Nah, Indonesia nggak masuk negara dengan kriminal Buka lagi, tertinggi. buka lagi. Yang ketiga. Jangan gitu. Kasihan. Ya. Ini ya dari 10 negara tertinggi, 10 negara tertinggi. Dia mulai panik. Ya. Terguncang. Ya, 10 negara tertinggi dengan tingkat kriminal di saya dunia, nggak panik. Islam yang masuk cuma 1, 2, cuma 2, Terguncang dia. 8 sisanya Kristen. Sisanya 8 Kristen, Terguncang, kriminal terguncang dia. tertinggi. Sudah. Terangkan rohanimu. Saya nggak panik. Hah? Ya, Saya nggak buka panik. lagi. Buka satu lagi. Buka Saya satu Enggak lagi. panik karena memang Kristen itu terbiasa dengan kriminal, Bre. Ngapain panik Buka ya satu nggak? lagi. Jangan panik. Masalah Kafir. dia Sudah tenangkan kriminal, rohanimu. pengeboman bunuh diri. Iya, betul. Iya, pengoboman, Betul, bunuh betul. diri, Memang ada perampokan, mereka pembunuhan, itu tapi ajaran Islamnya kriminal ke-8. Coba dong. Yang pertama orang Ajaran Kristen. maling, tertinggi ajaran LG maling Betong, itu dari Bes. tuannya. Negara Yang tertinggi Indonesia LG dong. Betong. Iya. Negara tertinggi Nah, LG sekarang Betong. kita top 10. Oke ya, kita masuk ke top 10 LGBT countries ya, LGBT Kalian countries. jangan cerita tentang luar negeri. Cerita Lagi bete. Indonesia aja. Ya, lagi Ya, bete. karena iya, Jangan. harusnya kan kalau misalnya Jangan memang malu, banyak jangan malu. pembunuhan, Diam, perampokan diam, di diam. Indonesia oleh orang Islam, harusnya Indonesia masuk ke 10 negara tertinggi kriminal di dunia. Tapi kok nggak ada? Kenapa nggak ada? Kita kan cerita di Indonesia, jangan cerita Iya, luar. kenapa Indonesia nggak masuk di 10 negara tertinggi kriminal di dunia? Artinya apa? Kejahatannya orang Islam itu sangat-sangat kecil dibandingkan kejahatannya orang-orang Kristen. Nah, gitu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia aja. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggak usah yang lain-lain. Indonesia aja ceritakan dulu. Indonesia. Makanya lu pindah ke Venezuela aja. Ayo, Kalau ayo, misalnya lu ayo. merasa Buka lagi, benci buka lagi, dan nggak suka buka lagi. dengan Islam di Indonesia, pindah Venezuela. Pindah. Saya Pindah tidak pernah Venezuela. Kalau kau tidak suka Saya dengan tidak negara pernah benci Indonesia, sama Islam Indonesia. Malah Pindah, iya. Nanti kita orang Islam patungan deh kapal. Kita beli kapal. Kita Kalau beli benci kapal sama terus kita Indonesia, taruh. Kalau kau benci sama Indonesia Indonesia, aja. kau pindah. Keluar dari Pindah, Indonesia, iya. keluar. saya tidak Pindah. Jangan kau menghina Indonesia, kafir. Pindah ke Uganda. Sudah Pindah Uganda. menghina Indonesia. Uganda itu, Dia Bre, menghina mereka negara makan Indonesia. masih pakai Indonesia. tanah Pindah sama dia. rumput saya Pindah gajah. dia sana. tidak Indonesia. Oh, tidak. Pindah. Kalian Udah itu bubuk merasa deh. paling benar kalian. Inilah Aslinya Kristen ya. Pindah aja kalau Aslinya. Indonesia. Kalau Anda menghina negara Dia sendiri. melecehkan Kalau Indonesia. Anda menghina negara sendiri, kamu pindah aja kalau nggak betah di Indonesia. Saya tidak Nggak ada yang Indonesia. pindah. Udah ke Aceh. Pindah ya. sini. Pindah ke sana, Ya. pindah.
Saya Bawa, cinta bawa, Indonesia. bawa patung-patung Tahu, Yesusmu semua itu. Negara saya itu Indonesia. Bawa patung-patung Yesusmu itu KTP pindah. saya Indonesia. Barusan Iya, kau pindah bilang Uganda. Islam. Barusan kau bawa Uganda Islam Kau sedikit tuh di tidak sono ada tuh. tulis Indonesia di situ. Tidak ada Agama tulis kami tidak Indonesia. pernah Pindah mengadakan Uganda. ngebom Ya, Pindah. Cek. Nah, kalau takut dibom, nggak mau ketemu rumah papa di sorga, pindah ke Uganda. Mulutmu dengan agama. Pindah di Uganda tuh. Sana bangun gereja di sono dari tanah liat. Barusan kau melecehkan Indonesia. Enggak, ini Melecehkan orang yang Islam. bilang agama kami nggak mengajarkan kejahatan. Kau selama ini di mana? Kamu tahu nggak semua penjajah di dunia ini agamanya apa, teman-teman? Semua gini Ikhwan ya, gini aku kasih tahu ya, ya, Semua jangan penjajah di dunia Nggak usah ini jauh-jauh. itu Yesus agamanya mengajarkan Kristen. paling Iya, mengajarkan kalau manusia ya agama. jangan penjajah ya, ini fakta nyata Ikhwan ya, ini fakta nyata. Tentang Indonesia aja. Korupsi Jangan tertinggi dunia. di Indonesia itu dilakukan oleh orang Kristen. Oh, Tertinggi. kenapa kamu bilang gitu? Orang Kristen bikin Indonesia miskin Apa? gara-gara korupsinya. Udah. Yang paling Udah baru kawan, apa? Yang ada paling baru salah. salam Iya. 271 T. 271 triliun Kristen. Mereka Itu bunuh realitas enggak, nada. tapi Kau jangan ngerampok uang negara, iya. kepanasan. Bukan. Yang korupsi tentang Al-Quran aja. Orang kalau tentang Al-Quran itu orang Al-Quran Kristen kau bukan. nggak mikir. Perjanjian lama itu kau curi dari Yahudi. Kau nggak malu bahwa kau punya kita perjanjian lama itu kau curi, kawan. kau colong dari punya Yahudi. Korupsi Apakah kau Al-Quran orang sadar? Kristen, orang Hindu, orang Buddha nggak rugi, tapi korupsi 271 T itu satu Indonesia beda agama rugi semua jadinya. Agama paling benar tapi apa di korupsi Dia Al-Quran yang mengambil benar dana haji. Al-Quran dikorupsi orang Hindu sama orang Buddha rugi nggak? Enggak. 271 T dikorupsi rugi nggak itu? Orang Dia Kristen, cabut orang Hindu, langsung, Buddha nggak rugi kuat juga. dia. Dia kabur. Langsung dia kabur pergi dia. dia. Kabur dia. Ciao dia. Kabur dia. Kena Bennett dia. Kena Bennett dia. Kena Bennett ya, iya. Jadi TikTok ini namanya Bennett. gitu, orang nggak ada data. Bennett. Lu udah bubuk bukannya malu. Bang Selebes gitu. kena Bennett. Bang Selebes kena Bennett juga. Ini coba ke Bang Johannes ini kita coba diskusinya Bang Johannes. Ayo, selamat malam Bang Johannes. Silakan Bang Johannes. Jangan emosi lah diskusinya, biasa aja lah, santai aja lah. Lanjut. Alhamdulillah. Res. Ya. Buka terus Res. Ya itu ditanya aja Johannes Pasaribu, silakan mau nanya apa? Pak Johannes, Pasaribu, Pak Johannes, Woi, aku dapat bebek. Thank you bebeknya. Pak Johannes. Selamat Enggak, malam Res. Pak Tadi Johannes. Dia mau ngomong dari tadi ketutup. Selamat malam. Malu dia Silakan, sama Pak Johannes. temennya. Malu dia sama temennya yang tadi. Pak Johannes. Gua dapat ayam. Aku Gua dapat tadi ayam. Gua dapat ayam. Res, gini Nah, Res, ayam. aku tadi ini tadi ke roomnya Kristen, mereka udah ragu loh dengan kitabnya loh. Oh Serius. gitu? Mantap lah. Iya. Bahkan aku bikin PT loh. Aku bikin PT 2 loh, Res. Maksudnya gimana? Itu ragunya tentang masalah kelahiran Yesus Makasih, yang Wida, satu ke makasih, Mesir, Wida, berkah selalu, yang Wida. satu ke Yerusalem. Versi Lukas dengan Matius. Ramai tadi. Oh iya. Kristen sendiri. Di roomnya loh. siapa? Oh. Pokoknya di roomnya siapa tuh saya lupa lagi. Pokoknya room Oten deh. Dia lebih setuju dengan Yesus tidak disunat yang pergi ke Mesir versi Matius. Jadi benar serius. Jadi dia tuh lebih setuju Yesus yang tidak disunat yang lari ke Mesir. Kalau Lukas katanya dipertanyakan, diragukan. Bener. Saya Ini Pak sampai Johannes bikin ini PT-nya di sini loh, ngapain ya? Dipanggil-panggil diem aja. Bentar ya. Daeng. Kena tadi ya, Bennett. Enggak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bang Johannes sudah mau ngomong tadi Bang Kores. Kores. Nggak tahu, nggak kedengeran. Silakan. Waalaikumsalam. Iya, dia udah mau ngobrol itu tadi. Sebentar. Ayo, Bang Johannes. Selamat malam. Johannes Pasaribu. Oh enggak, nih sekarang dia turun. Gravier. Ini gue dapat kabar dari Akhi Mors ini. Sandra Dewi mualaf ngakunya di Denny Surmargo bilang serius, udah mualaf dia.
Engkau nggak ada beritanya, gua cek. Kemarin dia sempat ke rumah dewa itu Sandra Dewi. Rumah dewa. Cuma Sandra Dewinya tukang karedok. Kalau itu kan Oh asli. alah. Kalau aku beneran di WhatsApp waktu itu apa Bang Deo, dia minta apa kuotanya habis, minta tolong diisiin 100.000. Aku bilang adanya 50, ya udahlah kasihlah 50. Dia nomornya AM3. Itu mah si Dewi. gua subuh-subuh. Itu Gimana masih sih? Dewi lagi di Sandra. Polres. Oh. Dewi lagi di Sandra. Di Sandra. 271. Banyak Hotel yang mau naik di bawah silakan banyak ya. kali, di bawah banyak kali oten-oten yang kejang-kejang, banyak kali yang kejang-kejang di bawah. Naik sini Ya. yang kejang-kejang, naik Akhi sini. Faruk, Jangan di bawah Akhi Faruk, kejang-kejang. kalau ada oten yang berkompeten yang mau naik nggak apa-apa, saya diturunkan, Bang Faruk. Silakan. Itu slotnya 01 Kang Ade, aman. Siap. Mana ada Oten yang berkompeten sesuai dengan dalilnya kan dia pengikut orang kurang waras bang. Ya, Markus ini 3 gimana pasal itu? 21. Ini Orang Bang kurang Dewa waras kan moderator diikuti itu. hanya orang sinting bang. Bapak pun moderator. Saya juga. Dewa Atau walaupun Bang, dewa Bang Seleb, moderator. saya bikin jadi moderator Bang, bisa Bang? Enggak gini Pak Bang Sarul ya, Bang Faruk. Walaupun dewa Boleh, ini boleh, moderator, dewa tidak berani menurunkan ataupun menaikkan. Tapi kalau mute dewa masih berani. Kalau naik turun dewa tidak berani. Gitu bang. Ya makanya gua duluan ngomong. Lanjut, Bang gua. Faruk, lanjut. Makanya gua kalau ada yang Iya. berkompeten, aku siap diturunkan gitu loh. Siap, siap, Masalahnya nggak ada bang. Mau dicari kemana pun nggak ada. Sinting semua bang. Yang diikuti juga kurang waras. Dalilnya ada bang. Iya, ada yang tukang ngetik aja di bawah tuh. Lihat tuh. Gini aja Bang Gores, tadi ambil kesimpulan tadi Bang Gores. Ambil kesimpulan tadi mengenai soal diskusi tadi. Oh Nanti iya, kita jadi tambahin kesimpulannya gini ya, kita objektif ya, kita pakai antropologi nggak pakai agama. Jadi orang-orang yang beragama Kristen, yang benci Islam terkhususnya ya, jangan digeneralisir semua. Mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai mental playing victim gitu. Jadi punya mentalnya mental korban. Dikit-dikit mereka merasa mereka lah yang korban kayak gitu kan. Nah, yang mereka nggak tahu karakter agama mereka yang sering membuat komunitas sendiri di tempat-tempat mayoritas, apapun itu mayoritasnya, itu tuh membuat gerah pribumi-pribumi di sana gitu loh. Contoh kayak yang di Tangerang kemarin, di daerah-daerah lain gitu, ketika terjadi pengusiran kepada mereka. Kenapa? Karena mereka bikin kelompok beribadah di tempat yang bukan mereka gitu loh, mayoritasnya gitu loh. Mereka masuk ke kampung muslim bikin ibadah di sana gitu kan. Itu nggak ada masalah selama nggak mengganggu, karena sudah banyak orang-orang Kristen beribadah di mayoritas muslim tapi nggak mengganggu. Kenapa? Karena bukan pendatang tapi memang tinggal di sana. Nah ini mereka ini kebiasaannya pendatang, kemudian diem di tempatnya pribumi, lalu kemudian bikin macet jalan gitu karena banyak kendaraan, terus ribut-ribut karena padat penduduk. Itulah dia pasti diusir-usir lah. Sehingga kalau misalnya mereka nggak sadar karakter agamanya seperti itu, ini akan terjadi terus clash dengan orang-orang yang memang tinggal di situ. Nggak percaya, buktinya tidak hanya Islam yang gerah dengan kelakuan Kristen-Kristen yang mempunyai sifat orang pendatang. Pendeta-pendeta di Papua juga mereka gerah dengan kelakuan seperti itu. Ini gue puter ya, contoh. Bukan contoh, ada yang bukti. Dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Ulang lagi, Immanuel. Itu bukan apa ini orang Papua? Tunggu. Akhi Faruk, noise, Akhi Faruk. Ya, sip, thank you. Loh, orang Ibrani. Apa emang orang gereja liar, pendeta liar, orang Kristen? Sejak perjanjian Helsinki. Jadi ini ceritanya pendeta yang menjadi host itu ingin menggiring Islamisasi di Papua, tapi itu langsung dibantah sama pendeta yang di Papuanya sendiri. Dan malah pendeta ini menyerang orang-orang Kristen pendatang. Seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan. Saya nggak tahu. Saya sudah lama. Kalau bisa tinggalkan dunia politik. Apa ini beliau yang terhormat, Haji Dr. Andus Yusuf Kala dan Hamid Awaludin bisa menyelesaikan masalah Aceh yang baik di Helsinki.
Mengapa Papua tidak? Apa karena Papua itu daerah Kristen? Dibiarkan biarnya mati semua. Maaf saja saya harus ngomong. Ya nggak tahu. Saya justru bertanya-tanya ini. Bahkan sekarang ini gerakan Islamisasi Papua sebegitu masif. Di Papua itu banyak gereja liar, pendeta liar, orang Kristen liar ada di Papua. Ada banyak manusia liar beragama, termasuk Islam ada di sana. Ada uskup liar, pastor liar ada di Papua. Kenapa Anda bilang liar? Liar, bebas di sana. Persamaan kata dari liarnya bebas. Tapi orang Papua Seenaknya. sendiri tidak diizinkan. Tidak menghargai, bukan diizinkan, tidak menghargai. Oh, tidak menghargai orang Papua. Memang Yesus itu bukan apa ini orang non Papua. Yesus orang Yahudi loh, orang Ibrani. Apa memang orang Papua, gereja di Papua ini menyembah siapa? Jawab dulu. Menyembah Yesus. Ya. Bahkan Tapi gereja menyelamatkan bukan. Kalau sudah menyelamatkan, di Papua ada banyak gereja, GKI. Dan gereja-gereja yang banyak digembalakan orang asli Papua. Kenapa mereka datang ke gereja sendiri lagi? Kenapa mereka datang bikin gereja sendiri lagi? Dar. Satu. Bahkan bawa sinode dari luar. Kecuali yang asli Papua. Oke. Saya misalnya suatu ketika. Jadi apa ini? Gembala gereja Immanuel. Jemaat Tuhan Yesus Kristus. Berbeda orang ke sana dengan alasan sama orang Kristen orang Papua. Padahal saya harus beritahu. Hal yang penting. Terpenting. Orang Kristen dan Katolik di Papua lebih jahat daripada Islam. Dar. Selamat datang yang kedua. Orang Kristen dan Katolik di Papua lebih jahat daripada Islam. Ulang lagi Pak. Jadi kenapa Anda berani berkata orang Kristen, orang Katolik di Papua lebih jahat daripada orang Islam? Kenapa? Karena mentelantarkan orang Papua atau tidak? Mereka tidak pernah membela kepentingan orang Papua sebagai sama apa ini umat manusia dan sebagai orang Kristen. Ya, tapi Papua dikristenkan loh. Tapi beda misionaris, maksudnya orang-orang Indonesia yang menggembalakan di sana, jadi pendeta di sana. Datang ke sana, bikin jemaat sendiri. Oke. Jadi inklusif. Oh, terus tidak ajak orang Papua lagi? Tidak sama-sama, tidak mau bersama-sama dengan orang Papua. Ya kan? Ya enggak? Gue bilang juga apa? Orang Papuanya aja gerah gitu. Datang ke sana bikin gereja sendiri. Tidak mau sama-sama orang Papua gitu. Ini orang Kristen sendiri yang ngomong. Iya kan? Mau membaur ya. Iya, datang ke sana bukannya gabung ke gerejanya Papua, mereka bikin gereja sendiri gitu. Tapi itu tanahnya tanah orang Papua gitu kan. Sehingga apa jatuhnya? Kristen itu selalu clash dengan pribumi. Gitu loh. Papua, Filipina, Indonesia. Selalu clash dengan pribumi. Lanjut ya. Supaya dibilang wow gitu. Kenapa? Oh, jadi orang-orang pendatang yang dirangkul untuk digembalakan. Itu ya. Toraja sendiri, Manado sendiri. Toraja sendiri, Manado sendiri. Terus mereka sama-sama, Ambon sendiri. Orang Papua jadi warga kelas 3. Bukan kelas 3, tetapi pokoknya kamu punya gereja sendiri, kamu bikin gereja sendiri. Saya pernah jumpa banyak di Jayapura. Ya, tuh. Gitu. Itu yang bikin kesel JT gitu ya? loh. Ah, lu di tanah Si O. JT itu ya? Kena Bang Gores. Kena Bennett ini. Ya Bang Faruk ya. Aduh. Bukan di report lagi, di Bennett ya. Hey. Biasa itu. Ya Oten itu mumpung sudah nggak ada Kores tuh yang Bennett bang, naik sini. Nah Bennett bang Kores, kena Bennett. Biasa itu banyak. Iya akunnya itu, pasti kena Bennett. Betul kan? Oten Kena naik sini Bennett, Oten. Pak. Koresnya udah turun tuh, ayo. Mungkin tadi Oten takut naik kalau ada Kores. Nah, sekarang sudah nggak ada, naik sini, ayo naik Oten. Ini Bang Brevir ini coba, Bang Brevir. Selamat malam Bang Brevir. Agamanya apa Bangku? Saya Muslim lah Bang. Hari Oh gini ya kok Muslim, konten, Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum alhamdulillah Bangku. Dari tadi udah Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah Bang. Waalaikumsalam. Masya Allah. Lagi makan saya tadi Bang. Lagi makan apa Bang ya? Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Bang, wabarakatuh. tengok Oten yang cengkal tadi itu Bang. Itu gambarnya Baik. Sopiatul. Ya Bang. Dewa tambahkan sedikit ya mengenai soal tadi ajaran Lanjut, kasih. lanjut.
ajaran kasih yang mereka gembar-gemborkan gitu kan. Inilah kesalahan terbesar kesalahan terbesar sama orang ketika dia itu mendengarnya itu cuma setengah. Mendengar soal Islam cuma setengah, ngerti cuma seperempat, mikirnya nol, tapi ngomongnya double itu, double impact, bahkan triple itu kalau ngomong. Luar biasa gitu ya. Berusaha untuk menutup mata. Kita kan tahu ya, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan, kenapa manusia itu diciptakan mempunyai dua mata, dua telinga, tapi kenapa cuma satu mulut? Agar kita banyak melihat, banyak mendengar, dan ketika kita berbicara tepat pada sasaran. Tapi mereka memang sejatinya apa yang Dewa katakan itu, mereka mengertinya cuma setengah, mendengarnya cuma setengah, ngertinya seperempat, mikirnya nol, tapi kalau ngomong luar biasa double-nya, mulutnya lebih itu. Nah seperti itu ya, orang-orang Kristen itu berusaha untuk menutup mata itu ya. Kan ketika kata-kata tidak bisa menyadarkan diri mereka, musibah yang akhirnya nanti akan menyadarkan mereka. Tapi jika musibah itu tidak membuat sadar juga, maka kematianlah yang akan menghentikan keras kepala mereka. Setelah itu tidak ada lagi melainkan penyesalan. Hati-hati ya dari situ ya. Umat Kristen, kalau mau berdiskusi silahkan yang namanya pergunakan ajaran kasih, kami akan memperlihatkan akhlak kami itu seperti apa. Ya, jangan hanya ajaran kasih cuma di mulut saja, tetapi hatinya buas seperti serigala. Begitu ya Iwan Pila ya. Mereka benci sama peperangan, tetapi agama mereka berdiri karena berdarah. Agama mereka berdiri karena ada pembunuhan. Tidak ada pembunuhan, mereka tidak punya agama. Tidak ada pembunuhan, mereka tidak punya sama sekali yang namanya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mereka hasil dari pembunuhan. Itu fakta yang tidak bisa yang namanya dibantah. Seteroris-terorisnya manusia membunuh manusia. Tapi teroris yang paling kejam itu adalah teroris membunuh Tuhan. Itu paling kejam itu. Bayangkan, Tuhan dibunuh, Tuhan dipermalukan. Luar biasa itu. Noise. Bang Raja, noise. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di noise. Bang, tolong di mute dulu. Baik, Dewa lanjutkan lagi ya. Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan, diutus ke dunia ini itu bukan untuk menjadikan orang kaya menjadi miskin, orang bodoh menjadi orang pintar menjadi bodoh, bukan. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk merubah akhlak. Bagaimana beliau itu memperlihatkan akhlaknya. Beliau tidak punya guru. Beliau lahir di zaman batu, bukan di zaman sabu. Beliau lahir di zaman Rambo, bukan di zaman John Travolta. Tetapi lihat akhlaknya, pengajarannya. Walaupun tidak punya guru, tetapi alhamdulillah akhlak beliau sangatlah luar biasa. Itulah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad diutus ke dunia, Nabi Muhammad itu dihina, Nabi Muhammad diam. Berapa kali dicoba untuk membunuh, dibunuh sama orang-orang kafir, Nabi Muhammad diam. Kenapa? Karena tidak ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ketika dalam 5 tahun Nabi Muhammad mengajarkan yang namanya akhlak, ketika Nabi Muhammad dihina, tidak ada perintah untuk berperang, akhirnya turun perintah dari Allah untuk memerangi orang kafir. Barulah Nabi Muhammad angkat senjata. Andaikan Islam itu hanyalah ajaran agama ibadah saja, Nabi Muhammad tidak akan pernah berdiri di medan perang. Nabi Muhammad tidak akan pernah memimpin medan perang. Kenapa kami berperang? Karena kami diperangi. Jadi wajar kalau kami diperangi. Kecuali kalau kami tidak diperangi, kami tidak akan pernah yang namanya berperang. Betul? Seperti itu ya. Betul sekali, betul. Jadi jangan soal-soal mengajarkan ajaran kasih kepada kami, bahkan di Islam ya. Kasih kami itu bukan hanya kepada manusia saja, bahkan ketika kami berperang pun kami diberikan yang namanya ajaran kasih. Hei Bang Faruk, ingat peraturan perang. Jangan sampai kamu membunuh anak kecil. Hei Bang Kama, kalau kamu berperang, jangan sampai menghancurkan tempat ibadah. Hei Bang Selebes, kalau kamu berperang, jangan sampai yang namanya membunuh tawanan. Itu sudah jelas di Islam. Kami dalam rangka berperang saja diajarkan yang namanya ajaran kasih. Bayangkan, dalam berperang. Tapi melihat mereka, begitu buasnya mereka. Betul? Begitu buasnya mereka. Karena pengajaran mereka seperti itu. Jauh dengan di Islam. Ya mungkin itu dari Dewa ya. Takutnya Dewa mendominasi. Silakan lanjut yang lain. Contoh bantayan.
Contoh aja Bang, kasih contoh aja Bang Dewa. Pembantaian suku Indian sampai punah itu. Aborigin, suku Indian, Origin, genosida. Wah, genosida. kalau Aduh. diceritakan itu. Ya. Jadi Tuhannya karena berdarah-darah, jadi pengikutnya ikut berdarah-darah. Lanjut, aduh, ini umat Kristen nggak ada yang mau naik. Gitu. Silakan dong, bela lah. Ini iman sudah kalian. full. Iya, gampang. Udah full juga ini. Ya sudah Oke Dewa bang, nggak turun dulu apa-apa bang. atuh. Makasih tadi udah dinaikin. Enggak, saya yang turun. Nggak apa-apa Bang Ade. Nggak apa-apa bang. Handphone Dewa nggak kuat ini. Udah panas ini, udah kayak mau Enggak, meledak. saya sedikit Ya. saja. Dewa izin izin host. pamit Saya sedikit kepada saja. semuanya. Terima kasih semuanya saudara-saudara Dewa semua. Terima kasih banyak. Dewa izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi gini, saya tuh paling senang dengan yang namanya histori ya. Kalau histori tentang Nabi Muhammad, silahkan Anda cek mau di bukunya orang yang diterbitkan oleh orang Kristen atau orang yang selain non-Islam itu ya. Atau dari Sirah Nabawiyah yang mengalami persekusi itu Muslim. Nabi Muhammad itu yang sampai terusir dari tanah kelahirannya oleh Arab Bahlul yaitu yang menyembah berhala itu ya, oleh yang dibawakan oleh Amr bin Lu'ay itu sampai terusir dari negerinya sendiri, dari tanah kelahirannya itu Nabi Muhammad, sampai dia hijrah ke Madinah, terusir ke Madinah karena selalu ingin dibunuh. Yang mengalami persekusi itu Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad menyatukan suku Khazraj, suku Aus yang mengalami istilahnya diintimidasi oleh orang-orang Yahudi yang pada saat itu berada di Yathrib atau di Madinah, ya, baik itu dengan cara mengambil tanah, membuat benteng. Datang Nabi Muhammad mengadakan perjanjian Hudaibiyah, barulah Allah menurunkan ayat untuk kamu balas. Kenapa? Ketika Nabi Muhammad masih pindah di Yathrib, di Madinah, itu masih juga diperangi. Ini Yahudi nih yang ada di Yathrib udah mau dikasih tanah, bikin benteng, ya, memberikan riba kepada orang-orang suku Aus dan Khazraj yang selalu mengadu domba sehingga suku itu perang terus. Nah, ketika Nabi Muhammad datang, akhirnya damai suku Aus dan Khazraj, ya. Ya, terus dibikin perjanjian Hudaibiyah. Silakan kau bermukim di tanah Yathrib, asalkan kau tidak seperti ini seperti itu, ya. Ada perjanjiannya, dilanggar oleh orang Yahudi. Karena apa? Mereka bersekutu dengan orang kafir Quraisy untuk menghapus, untuk ingin membunuh, ingin melenyapkan umat Islam yang ada di Madinah yang dibawa oleh Rasulullah. Akhirnya diperangi, gitu loh. Ketika ada ayat turun untuk memerangi mereka, gitu loh. Yang diperangi, gitu loh. Rasulullah itu diperangi, akhirnya Allah turunkan ayat untuk memerangi balik. Karena kalau didiamkan ya habis nanti umat muslim. Nah, begitu akhirnya ketika membalas, dibikinlah oleh orientalis ya, seolah-olah Nabi Muhammad itu suka berperang, padahal dia yang diperangi. Gitu loh, ya. Dengan catatan, dengan bukti Nabi Muhammad dipersekusi dari tanah kelahirannya sampai ke Yathrib. Di Yathrib masih juga diperangi jadi nambah nih lawannya nih, jadi ya orang-orang Yahudi. Nah, di situ ya wallahu a'lam bishawab. Jadi itu semua ada historinya. Di situ ayat turun ya, ayat turun sehingga Al-Qur'an terbentuk. Al-Qur'an Madani Makiyah atau versi Mekah, dan Al-Qur'an Madaniyah yang turun di Mekah dan turun di Madinah. Begitu aja mungkin wallahu a'lam bishawab. Oke, assalamualaikum. Dan semuanya. Ya. Oke Bang, jangan turunkan dulu Bang. Ini ajaran kami Bang. Halo Bang. Ajaran kami ini. Halo Bang Ade. Turun ya. Salam sehat selalu. Jadi kami adalah ajaran kasih ya teman-teman ya, penonton ya. Kami adalah ajaran kasih. Jadi Tuhan kami memerintahkan kami untuk pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek
tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan. Jadi agama kami seperti itu ya Bang ya. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui. Itu ajaran kami Bang ya, ajaran dari Yesus ya Bang ya. Lembu maupun domba, unta maupun keledai ya. Jadi ajaran kami ini sangat mulia ya Bang ya. Jadi membunuh sampai anak bayi Bang ya, ajaran kasih kami gitu loh. Kami jadi mengajarkan ajaran yang sangat kasih ya di dalam agama kami, yaitu untuk membunuh semuanya tanpa kecuali, sampai anak bayi pun harus kami bunuh Bang. Itulah ajaran dari Tuhan kami Bang, yaitu Yesus ya Bang ya. Sampai binatang nggak bersalah pun kami bunuh Bang. Ya itulah ajaran Tuhan kami Bang. Jadi abang janganlah bilang kami ini ajaran tidak baik Bang. Ajaran kami ajaran yang sangat mulia, ajaran yang sangat kasih, yang dikasih oleh Yesus Tuhan kami Bang ya. Jadi saya ulangi lagi ya, kami diperintahkan Bang, jadi kami ini yang ajaran kasih ini ya Bang, diperintahkan ya untuk pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan. Bayangkan Bang, Tuhan kami sangat kejam ya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang gak bersalah sedang menyusui Bang. Bahkan Tuhan kami Bang memerintahkan kami untuk bunuh binatang-binatang Bang. Coba ajaran Mencuri kasih Bang pangeran, mencuri keledai juga Bang. Itulah ajaran kasih yang diajarkan oleh Tuhan kami Bang. Jadi abang jangan suka fitnah kami Bang. Kalau kami bukan ajaran kasih begitu ya Bang. Kami ini sangat ajaran kasih, sampai anak bayi yang sedang menyusui tak bersalah pun harus dibunuh, binatang tak bersalah pun harus dibunuh Bang. Itulah ajaran kasih kami Bang. Gitu. Jadi abang jangan salah-salah kalau kami ini bukan ajaran kasih gitu kan. Jangan. Kami sangat ajaran kasih Bang. Kalau Islam kan nggak kayak gitu kan. Kalau kami kayak gini Bang. Harus kayak gini, harus bunuh-bunuh gitu kan. Yang nggak bersalah pun harus dibunuh gitu kan. Binatang-binatang pun harus kami bunuh Bang. Itu ajaran kasih kami Bang. Itulah ajaran kasih yang diajari oleh Tuhan kami yang bernama Usus ya Bang ya. Gitu. Jadi jangan salah-salah kalau kami nggak punya ajaran kasih. Ya. Gitu. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan Bang, mewakili agama kami Bang, bahwasannya kami adalah ajaran yang sangat kasih gitu ya Bang ya. Gitu. Oke. Mungkin bisa ditanggapi dengan yang lain ya. Terima kasih. Seperti itulah ya. Kasih itu hanya di bibir saja. Kasih cuman pemanis bibir. Isinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini teman-teman, ini Yerusalem nih Bang, Yerusalem nih dulu kan pendeta kami dia Bang. Gitu. Dia pendeta kami, dia lebih mengerti lagi tentang kayak gini kan. Ajaran kasih nih. Coba Bang, Pak Pendeta Yerusalem, aku kurang jelas Bang kayak gini-gini Bang. Waalaikumsalam Bang Jer. Iya. Saya menyimak di bawah ya kan. Bahwasanya jika kita ingin menuduhkan yang mana ajaran kekerasan, gampang saja. Silakan dibuka di dalam Al-Quranul Karim. Ini contoh yang kecil saja. Ada berapa kata pedang? Kemudian di Biblos itu 362 kata pedang pada perjanjian lama dan 395 kata pedang di perjanjian baru. Mari kita buktikan ajaran mana yang kasih dan ajaran mana yang ini. Tadi Pak Pangeran membawakan ayat 1 Samuel 15:3, 1 Samuel 15:3 ya. Mari kita compare bahwasanya Alkitab atau Biblos yang kalian pegang hari ini adalah tidak apple to apple dari aspek atau perspektif sudut pandang apapun, tidak apple to apple. Saya akan bedah kalian punya Alkitab bahwa salah satu di dalam ayat di Alkitabmu terjadi bukan saja penambahan atau pengurangan yang seperti umumnya diketahui, tetapi terjadi dengan cara-cara yang licik, bahkan bukan dikurangi atau dilebihkan, tetapi dirubah total pengertiannya. Saya bisa pertanggungjawabkan narasi saya berdasarkan fakta dan
didukung oleh data argumentasi saya supaya tidak terjadi timbul fitnah. Mari kita saksikan. Izin ya teman-teman, saudara-saudara seimanku. Ya bang, abang kan pendeta dari kami. Lanjut Bang kami Jeru, lanjut Bang silahkan, Jeru. Bang. Nanti kalau mau tampilkan data Bang, saya besarin Bang Jeru. Iya, sebentar sabar. Oke. Mohon izin, saya cuma sedikit memohon kesabaran karena saya harus sampaikan satu secara perlahan, kedua utuh supaya tidak timbul fitnah. Karena yang saya narasikan ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih teman-teman sebelumnya. Dalam Kisah Para Rasul 4:13 di sini dikatakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus atau murid Yesus. Titik beratnya di sini berkaitan dengan narasi saya adalah mari kita fokus kepada kata tidak terpelajar. Ini terjadi suatu metode kelicikan, penyembunyian kebenaran yang sesungguhnya. Bahwasanya Petrus dan Yohanes itu adalah, mari kita bedah. Mengacu, merujuk kepada original text daripada Biblos itu sendiri dikatakan di Kisah Para Rasul atau KPR 4:13 di sini ada penggunaan kata agromotoi. Yang di tengah, oke, simak baik-baik agromotoi ya. Yang di tengah, di atas paling kolom ketiga sudah didapat ya agromotoi ya. Oke, ternyata apa itu agromotoi? Jika kita merujuk kepada original text KPR 4:13 ini, ternyata agromotoi itu, mari kita baca bersama-sama, buta huruf. Oke. Menghindari fitnah bahwasanya jika memang, saya katakan jika ya, jika memang pun kalau mau dipaksakan kata tidak terpelajar, mestinya di dalam original text itu seharusnya yang terjadi adalah amro fotos. Nah, ini artinya tidak terpelajar. Mungkin ini ketutup sama judul teks ya, atau teks judul. Mungkin moderator atau host bisa dinaikkan sedikit, itu di atas ketutup, itu artinya tidak terpelajar. Sekali lagi saya ulang, jikapun dipaksakan kata tidak terpelajar di dalam Alkitab yang kalian pegang Oten hari ini, mestinya, seharusnya di original text yang tertulis bukan agromotoi, tetapi amrofotos. Seperti ini. Mestinya di sini yang tertera bukan agromotoi, tetapi amrofotos. Inilah bukti daripada bahwasanya jika Al-Quranul Karim yang diturunkan berupa wahyu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli alaihi, tidak dikarang oleh baginda Rasulullah, tetapi wahyu firman diturunkan dari Sang Maha Sumber, Sang Maha Mengetahui, bukan karangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, sallu ala Nabi. Terima kasih teman-teman. Ya, izin Bang. Ya, selamat malam Herman Par. Herman Par, semangat malam. Oh, selamat malam. Terima kasih host. Iya. Naikkan. Iya. Dari ini Herman Par Kristen ya? Iya, Kristen. Oke. Tadi maksudnya bertyping di bawah orang buta nuntun orang buta itu maksudnya apa? Ya Tuhannya nggak sekolah bang. Ya, gitu.
Kalau sesama kalian yang menjelaskan apa kitab orang itu namanya orang buta. Ya menuntun sudah, orang kalau buta. begitu silakan berdiskusi di sini, ada guru kami, ada Bang Jerusalem, ada Bang Gitulah. Pangeran dan yang lain-lain. Silakan. Lanjut Bang Jeru atau Tunggu Bang diketik Pangeran, kayak silakan. gitu dulu baru dinaikkan sama Ambil alih, host. Bang. Tapi itu pun terima kasih. Ya, yang Dalam- apa Samuel tadi tuh Ya. mau ku komentari. Oh, sebentar. Sebelum ke Anda, karena yang terakhir Anda mengatakan bahwasanya orang buta menuntun orang buta. Saya rasa itu, tolong jawab jujur. Itu bukan ditujukan kepada saya ya. Terima kasih. Jika jawaban bukan. Siapa? Termasuk saya. Ya, siapa aja lah. Iya, saya Ya, jawab dulu. iya. Saya orangnya ya, tipikalnya adalah satu, tidak suka buang-buang waktu, dan saya tipikal orang yang tegas. Saya tanya sekali lagi kepada Anda, yang Anda maksud orang buta, menuntun orang buta, tidak termasuk saya, bukan? Anda sanggup menjawab pertanyaan saya yang mudah dan sederhana? Ya, kawan, aku selalu Saya ulang pertanyaan senang saya. dengan diskusi-diskusi begini. Iya, saya ulang pertanyaan saya. Anda membuat narasi typing orang buta, menuntun orang buta, apakah itu termasuk saya? Gini Bang Jerusalem, dia menanyakan tentang ayat ini Bang, bahwasannya ini bukan perintah dari Tuhannya, gitu loh. Oke, silakan Bang. Oke. Ini jadi perintah dari siapa Bang? Ini kitabnya Ini- siapa? Ini perintah dari Tuhan semesta alam. Kalau Abang bilang tadi nuntun orang buta, kan betul kan? Berarti kan ini betul perintah dari Tuhan Anda, betul? Ya, Betul. framingnya itu menjadi orang buta menuntut orang buta. Iya, pertanyaannya Tuhannya ini. kejam, sadis. Oke. Nah, itu yang akhirnya menjadi orang buta menuntun orang Oke, buta. satu persatu ya, oke ya. Bang, ini kitabnya siapa Bang? Islam apa Kristen? A, Kristen, B, Islam. Siapa? Maka nggak tahu ini kitab siapa? Kristen lah. Ya, Kristen. Jadi lama itu Samuel. Iya. Itu Nabi- Ini Nabi perkataan top siapa itu. Bang? A, manusia, B, Tuhan Bang. Tuhan. Tuhan, nggak ada yang jadi bodoh-bodoh ya Bang. Yang ketiga Bang. Sabar Bang ya. Yang ketiga Bang ya. Ini yang melakukan siapa Bang? Islam apa Kristen Bang? Umat Yahweh Elohim. Iya, itu bukan Tuhan Abang? Bukan Tuhan Abang? Tadi pertanyaannya kan umat siapa? Umat siapa? Ya umat Iya. Yahweh Elohim Israel. Iya, Yahweh itu bukan Tuhan Abang? Ya iyalah Tuhan saya lah. Jadi salahnya di mana Bang? Ketika Salahnya kekejaman seperti ini adalah- Bang. Nah, kamu bilang Tuhan orang Kristen ini sadis, jahat. Oke, membunuh anak bayi itu sadis apa baik Bang? Ya, kalau dari kacamata kita manusia terkesan itu sadis. Tapi Sadis, lihat konteks. Ya Lihat gini Bang. konteks. Oke, Bang, satu-satu Bang. Membunuh binatang tak bersalah itu perbuatan baik apa perbuatan sadis? Ya sadis lah. Sadis, Nah, itu enggak- sadis. Membunuh perlu anak bayi, diragukan. membunuh anak bayi ya tanpa salah, sadis apa baik? Sadis, nggak usah diragukan kalau sadis. Salahnya itu. di mana? Kan betul, sangat sadis Tuhan kalian itu sangat sadis. Salahnya framing. Inilah orang Kristen jahat, sadis. Kan itu framingnya itu yang bermasalah. Iya kan memang betul Bang. Bang Pangeran aku bantu ya, Bang Herman. Kalau abang bilang kayak gitu sadis, ya kan? Itu yang nggak ada yang framing Bang. Jadi bukan cuman ayat itu aja Bang. Kalau abang sering baca buku kitab abang di Ulangan 20:16 juga ada Bang. Mau abang kubacakan? Nggak usah. Kalau iya. kalau Anda bilang Jadi ini yang sadis, memang betul sadis. Iya, jadi Tapi di mana framingnya? Anda lihat konteks keseluruhannya dong. Lihat pada akhirnya Nggak ada Tuhan konteks keseluruhan apa. Di situ kan Tuhan- jelas kami cuma membacakan. Kalau abang bilang itu sadis, itulah isi di dalam kitab abang. Jadi nggak ada yang framing, kami cuma membacakan apa yang ada. Tidak ada mengurangin apapun di situ. Abang tadi ditanya, bagaimana itu bang? Sadis. Memang sadis. Terus, ya kacamata manusia. Jadi kacamata apa lagi bang yang dibuat? Ini kubacakan ya bang. Di Ulangan 20 pun bang, ayat 20:16. Tetap dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allah kepadamu, maka milik pusakamu. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Iya, nggak Ajaran masalah. kasih itu bang.
Ajaran masalah. kasih itu. Iya, memang Tuhan itu sadis. Sebagai orang berdosa, Tuhan itu sadis. Di mana Bayangkan aja. berdosanya, Bang? Anak Bayangkan kecil di saja mana ayat. berdosa, Bang? Hewan di mana berdosa, Bang? Iya, kau bacalah seluruh konteks ini kalau mau Karena tahu. udah dibaca tadi, Bang. Tadi kan udah dibilang anak bayi yang ini, Bang. Tahu Iya. apa anak bayi, Bang? Dibunuh. Iya, aku mau menerangkan kau nyerocos terus. Bagaimana ya? Bukan, di dalam bilangan 17 juga sama, Aku mau Bang. menerangkan kau nyerocos terus. Herman, kau mau Ya. menerangkan tapi orang masih bernarasi kau sudah nyerocos. Dia Gantianlah ngomongnya. Ganti-gantian kalian ngomong terus. Iya, Aku mau bagaimana menerangkan. gantian? Kau orang Kalian ngomong, mau kau ngomong nyerocos juga. terus. Kau yang nyerocos. Makanya aku bilang orang buta menuntun orang buta. Tentulah keduanya betul. jatuh ke dalam Makanya kau salah lubang. sembah karena kalian Makanya buta. Makanya Kalian dengarkan itu dulu buta abang Tuhan. bercerita, menerangkan. Kau dengarkan, Begitu loh. kau dengarkan saya juru selamat. Diamlah ini, saya dulu, juru selamat. lebes. Makanya Bes. Kristen itu salah sembah Makanya, karena buta. itulah main framing lah Kristen Kristennya. itu buta Tuhan. Baca satu ayat di framing. Silakan, Bang Kristen Jero. jahat, Kristen sadis. Itu kan. Sabar teman-teman. Makanya aku bilang orang buta menuntun orang buta. Begini, Kasih dulu aku paling menjelaskan Baru kau dulu. framing namanya. Begini. Paling Kasih dulu aku menjelaskan. Kalian mau pintar Itu nggak? baru kau Kalian mau framing ilmu namanya. nggak? Dalilmu tak Mau ada. pencerahan Nggak ada yang buta di sini. Nggak mau dalil, Tapi mau kalau dalil. kau iya. Mau aku jelaskan nggak? Kenapa Gini, itu gini, bisa Bang Herman. begini? Bentar ya, Oke, Bang tunggu dulu, Bang Saleh. Brevir. Bang Bentar, Brevir, bentar. tunggu dulu. Iya, Coba mana kasih Bro Faruk kesempatan ini? dia Nggak untuk dikasih aku menjelaskan. ngomong. Silakan. Coba Bang jelaskan, Bang. Bang Herman. Makasih host. Coba. Makasih host. Itu. Itulah baru betul. Nah, jadi ayat ini turun kenapa? Bangsa Amalek ini memang benci sama orang Israel. Israel baru keluar dari Mesir, ya. Mereka orang Amalek ini udah pingin melenyapkan orang Israel ini. Dan Tuhan pasti marah besar. Ya. Selain bangsa Amalek, ada bangsa yang lain. Tapi nggak sesadis Amalek ini. Biasa-biasa aja mereka, malah dibantuin. Nah, itu yang membantuin itu malah berteman dengan Israel, malah diberkati. Tapi yang Amalek lain cerita. Dia memang sadis, dia ingin melenyapkan Israel. Apa kata Tuhan? Lenyapkan juga itu. Siapa yang ingin lenyapkan? Apalagi ini bangsa yang baru keluar dari perbudakan Mesir. Susah payah hidupnya, keluar dari berbagai macam cobaan di sana. Ya. Jadi, itu wajar kalau Tuhan semesta alam memerintahkan lenyapkan semua sampai bayi-bayi datang. Kenapa? Kalau bayinya dibiarkan hidup besar, suatu saat dia akan dendam. Oh, ini orang Israel yang menghabiskan leluhur kami. Nah, jadi itu masalah berat nanti di kemudian hari. Mendingan bayinya dihabisin aja. Toh itu si bayi kan pasti masih ke surga dia nanti. Oke, habis. Gitu. Oke. Gini Bang, katanya kan Kristen tuh ajaran kasih ya. Jadi seharusnya tidak pantas, Tunggu, Bang, tidak tunggu, pantas. Bang. Gantian lah Bang Herman. Pangeran. Kasih dulu host. Pangeran, tunggu dulu Bang Pangeran. Ya, bro. Iya, oke. Kalau lembunya salahnya apa, Bang? Lembu, domba, keledainya masalahnya apa, Bang Herman? Mantap. Ini yang menarik. Lembunya salahnya apa? Ya, menarik ini. Jadi waktu itu rajanya adalah Saul, ya. Sepertinya Tuhan mau menguji Saul nih. Sampai di mana loyalitas Saul ini mematuhi perintah Tuhan. Ya. Jadi ternyata si Saul ini licik lah ya. Kayaknya dia memanfaatkan situasi ini. Memanfaatkan situasi bahwa kalau untuk menghapus dosa-dosa kan perlu ini, kambing, domba. Nah, gitu. Jadi ternyata domba-domba ini enggak diapa-apain sama dia, apalagi yang gemuk-gemuk, yang kurus-kurus saja dimatikannya. Yang gemuk-gemuk enggak. Nah, jadi ketahuan kan akhirnya sama Tuhan kan, itu Nabi, Saul, kau enggak melakukan semua yang diperintahkan, rajanya enggak kau habisi. Terus lembu-lembunya yang kurus-kurus saja yang kau habisi, yang gendut-gendut kau simpan juga. Ternyata Bang, gimana tuh? Kasih alasan untuk nanti persembahan. Nah itu, jadi Iya, sabar dulu Bang dampak Pangeran, di sini. Nah di situ menariknya. Iya, mantap Bang Faruk. Oke, bisa kasih kita datanya, Bang? Abang dapat informasi dari mana itu, Bang Herman? Ini kan ayat yang sangat gimana, yang mencengangkan kan. Udah pasti ku baca ini pasal sebelumnya. Iya, datanya loh, Bang. Sesudahnya. Iya, datanya loh, Bang. Berbagi pengetahuan sama kita. Coba. Ini kisah orang Israel baru keluar Karena dari gini, tanah Bang, Mesir. Kalau kita baca iya, Abang gini, Bang. Siap-siap lah kita, Bro. Iya, Bang Herman. Bang Herman, sabar dulu, Bang Herman. Pokoknya iya, datanya di mana, Bang? Ya. Karena Abang sudah membuat pernyataan tentang Saul. Iya kan? Saul ini raja pertamanya Saul di sini. Iya, di mana datanya bahwasanya dia memiliki niat seperti itu untuk menguasai hewan ternak. Dapat data dari mana itu, Bang? Kalau Abang nggak bisa kasih data, kita anggap itu dongeng, Bang.
Adalah kisah-kisah Raja Saul lah nanti tentang yang ini. Baca aja Di, pasal iya Alah, bang. kau Di nggak ada mana data, ada? kau kapir. Nggak ada data si kapir ini ah. Modal ingus ini. Ngarang kau ini Herman. Jadi gini teman-teman, izin teman-teman. Di dalam Bes, ranah lebih nggak ada diskusi, ilmu izin kau, ya cuma Bang Faruq, bisanya kau izin ya Bang Faruq, tukang pukulnya host, kau di izin sini, ya, Bes. izin ya Bang Faruq. Siap, Jadi siap, begini teman-teman. silakan Bang Siru. Ya, 15 detik saja saya ingin menyampaikan. Di dalam ranah diskusi, ya kan, ini namanya adalah berinteraksi komunikasi dua arah. Apa itu? Landasannya adalah transinformasi, saling berbagi informasi. Nah, jika dalam ranah diskusi, dalam bernarasi, dalam berargumentasi, kita tidak menghadirkan data-data untuk memperkuat argumen kita, maka jatuhnya adalah hoax. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke Bang Jerusalem, kau dengar di sini dulu ya Bang. Ya, Bang. Bang Faruq boleh saya Bang. Silakan abangku. Oke, ya terima kasih Abang. Nah ini tadi kau domba, kemudian keledai dan lembu. Nah sekarang coba aku lihat di kau buka di bilangan 31 pasal 17 kalau nggak salah ya di situ. Sekarang mana yang akan kita lakukan Musa? Membunuh semua yang bernapas atau membiarkan gadis? Nah perintah Tuhan terjadi pada waktu itu. Tuhan memerintahkan untuk semua membunuh perempuan, kecuali perempuan yang belum bersetubuh dengan laki-laki harus dibiarkan hidup. Dengan suasana perang bagaimana kita harus tahu bagaimana dia gadis atau tidak, maka Tuhan menganjurkan untuk mencobai. Seperti ini ajaran kasih Bang, sesuai dengan bilangan 31 Tanyalah, pasal bagaimana ini 17. penjelasannya? Jangan langsung seperti ini. Bilangan Ini 31 pasal tanya, 17. kenapa ini begini? Kira-kira apa pandangan Anda gitu dong? Loh, Seperti ini aja. apakah Tuhan mengajarkan kasih dengan mencobai dulu? Begini ya. Dengan Kita membunuh jangan semua. berprasangka buruk. Mendingan kita berprasangka baik. Kenapa? Karena pada akhirnya apa kata Maaf, Tuhan semesta alam? kau narasimu Karena lihat terus Kau bukan lama-lama. berprasangka, Maaf, kau kau nggak narasimu ada lihat data semua. Herman. Aku membacakan dalil. Jangan kau Oke, bilang aku di sini kujelaskan. berpikir. Kujelaskan Aku ini. cuma membacakan dalil. Iya. Jadi Kalau kau mau menjelaskan Bang pakai Herman dalil. jelaskan pakai data ya. Kalau nggak pakai data kami karena memang kau Bisa non mainan dijelaskan? aja untuk kami ya. Oke, pakai data. Di mana? Iya. Di mana datanya? Ini. Jangan Oke, modal tunjukkan. ingus Herman, jangan modal ingus Herman, jangan modal Nah, ingus Herman. tunjukkan Pakai datanya. data kayak kami. Bang Celeb, kok Kayak salah Bang kami Celeb. Ini lo datanya lo. Gitu coba ya. Bisa nggak kira-kira Oten seperti itu ya? Oke, silakan Oten. Ini adalah di zaman yang memang sulit masuk sulit. Apa salahnya? Datanya di mana, Kalau ada Bang? perempuan yang masih gadis, biarkan dia tuh kan gitu. Mungkin perempuan yang sudah nggak gadis itu hidupnya nggak Kok bermoral. pakai mungkin? Kok pakai mungkin? Itu. Mana datanya? Jangan pakai mungkin. Datanya Jangan mana? pakai mungkin. Ya Allah. Data, Ya kan data, ini. data mana? Data. Biar moderator Kalau kamu atau mau host yang tahu menghandle. secara detail, baca satu pasal. Pasal berikutnya, pasal Ya, coba kau sebelumnya, tampilkan, begitu. coba kau tampilkan datanya. Coba kau Tampilkanlah, tampilkan ini dari datanya mana? baru kita baca Tampilkan. sama-sama. Coba kau tampilkan datanya baru kita. Nggak Kau yang siap-siap angkat nanti apa data, kita kau ini. angkat Nggak- data, kau yang makanya nggak tampilkan. boleh kamu baca satu Nggak satu bisa ayat itu nggak apa-apa bisa kau baca rupanya kita seperti kapir. itu. Kau cuma modal liur campur ingus kapir. Nggak ada data kau di sini rupanya. Nah, lihat kami main data ini, nih. Kau baca ini. Ya, bahasa saya kenapa? Kau lihat bahasa di Biblos itu. Ada jaba-jaba Layak kau susu berdiskusi kayak gini buah kau, dada Lebes. lah. Ada bahasa pesundal lah. Itu Layak bahasa kau di Biblos sini. loh Di itu. terminal aja kau, di Memang nggak terminal. layak kau. Nggak layak kau Nggak lah. diskusi. Di mana? Sini Terminal akademi. mana? Terminal mana? Nggak usah Terminal kau mana kafir. kau Kalau mau ketemu bicara saya? Kafir, kapun Hah? kafirnya kau. Memang kafir kau. Kau menutup diri kafirnya. kepada kau Semua yang menutup tidak diri menyembah untuk menyembah Yahweh Allah Subhanahu wa al-Ilah taala, Israel makanya itu kau kafir. Tapi kami Betul, kau Kristen nggak kafir perlu memang. Iya betul, menyebut-nyebutkannya kau karena kafir. dilarang Kristen sama itu bos. sudah jelas kafir. Dilarang Ya, sama Yesus. Nggak kau usah ndak ada kafir. modal, kau ndak ada modal, Herman. Modal Kau itu cuma udah modal kujelaskan. ingus. Kalau nggak percaya baca Kau satu pasal. rupanya cuma kafir Aku udah ingusan meriset kau, Herman. ayat-ayat Herman. seperti ini. Makanya Cuma aku modal tai kulup kau di sini, Herman. Nah, Herman, MP player aku kau baca di itu bawah. tadi satu pasal itu ya. Pasal bilangan 31 pasal 17. Satu Iya. pasal ku baca itu tadi. Makanya ini model-model begini nih pengikut orang kurang waras. Jadi begini teman-teman, ya kan kita mencapai suatu kesimpulan bahwasanya betapa bangganya kita berkeyakinan, beragama sebagai Islam
dengan tuntunan kitab suci Al-Quranul Karim dan memiliki Tuhan Sang Maha Esa, Allah Azza wa Jalla, yang maha adil, maha tegas, maha segalanya. Mari kita buktikan mengkomparasi antara 1 Samuel 15:3 cukup dengan ayat ini. Bukti bahwasanya ajaran Islam adalah ajaran yang rahmatan lil alamin. Evenly atau walaupun dalam keadaan perang pun, maka surat Al-Baqarah 130 menerangkan bahwasanya jika kau membunuh satu makhluk, maka kau sama saja dengan membunuh seluruh makhluk di muka bumi ini. Al-Baqarah 133. Oke? Ini membuktikan bahwasanya betapa dahsyatnya ajaran Islam dengan bimbingan pedoman Al-Quranul Karim. Allahu Akbar, sallu ala Nabi. Dan untuk menjawab, sering sekali kita bagaimana untuk